Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa thabbitni ala al-iman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma afina fi abdanina, Allahumma afina fi asma'ina, Allahumma afina fi absarina, la ilaha illa ant. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Tahassanna bidhil azzati wal jabarut wa atasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayyil ladzi la yamut. Allahumma asrif 'anna al waba' wa qina syarrad da' bi lutfika wa rahmatika innaka 'ala kulli syai'in qadir. Amma ba'du. Puji syukur marilah sama-sama kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia-Nya, atas berbagai rahmat-Nya, atas berbagai nikmat-Nya, sehingga pada malam hari yang berbahagia ini, pada malam hari yang penuh barokah ini, kita masih diberi kesempatan untuk mengkaji ilmu agama, yang paling mulia, paling utama, yaitu ilmu tauhid, ilmu tentang keimanan. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam semesta, junjungan kita semuanya, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengenalkan kepada kita semuanya satu-satunya agama yang hak, satu-satunya agama yang benar, agama yang tidak hanya dibawa oleh beliau tetapi juga dibawa oleh seluruh nabi dan seluruh rasul, dari nabi yang pertama Nabi Adam alaihi salam sampai nabi yang terakhir, nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah senantiasa menetapkan Islam dan iman kita sampai akhir hayat, sehingga kelak kita diwafatkan oleh Allah menghembuskan nafas yang terakhir dalam keadaan membawa iman yang sempurna, dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dari kajian kitab Aqidatil Awam, kita masih pada muqaddimah bait 1, 2, 3, dan 4. Karena majelis yang pertama dan majelis yang kedua kita tidak langsung mengkaji kitab ini, tetapi ada beberapa muqaddimah penting, ada beberapa faidah yang saya sampaikan kepada kita semuanya. Kemudian baru pada majelis ketiga, keempat, dan kelima ini kita mengkaji kitab Aqidatil Awam. Pada majelis sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya, kita telah menjelaskan bait yang pertama, abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani. Kemudian dilanjutkan bait yang kedua, bait nazam yang kedua, falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Kemudian insyaallah pada pertemuan kita pada majelis yang kelima ini kita akan membahas tentang bait nazam yang ketiga dan keempat. Tsumma assalatu wassalamu sarmada 'alan nabiyyi khairi man qad wahhada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi'. Tsumma assalatu wassalamu sarmada, kemudian salawat dan salam selamanya, 'alan nabiyyi, semoga tetap terlimpahkan kepada nabi, khairi man qad wahhada, sebaik-baik orang yang benar-benar telah mentauhidkan Allah, wa alihi, dan semoga juga salawat dan salam itu tercurah kepada keluarga beliau, wa sahbihi, dan para sahabat beliau, wa man tabi', dan orang-orang yang mengikuti sabila dinil haqqi, jalan agama yang hak, ghairu mubtadi', yaitu bukan orang-orang yang pelaku bid'ah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah membaca basmalah dan hamdalah pada bait nazam yang pertama dan bait nazam yang kedua,
Syekh Ahmad Al-Marzuqi rahimahullah, pengarang kitab ini, wa amaddana bi amdadih wa afadha alaina min barakatih, amin ya rabbal alamin. Beliau pada bait nazam yang ketiga dan keempat membaca sholawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para istrinya, para keluarganya yang mukmin tentunya, kepada para istri beliau, kepada para sahabat beliau, dan kepada setiap orang yang mengikuti agama yang benar, yaitu agama Islam. Membaca sholawat ini, hadirin sekalian, para pemirsa sekalian, mengikuti apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawat dan salamlah kalian kepadanya. Allah bersolawat kepada Nabi, itu artinya adalah Allah memberikan rahmatnya, disertai dengan ta'zimnya, disertai dengan memberikan keagungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan mempunyai anggapan bahwa Allah bersolawat seperti kita bersolawat. Jangan punya anggapan bahwa Allah membaca sholawat seperti kita membaca sholawat secara lisan. Karena tentu kalam Allah berbeda dengan ucapan makhluk. Sifat kalam Allah bukan berupa suara, bukan berupa bahasa, bukan berupa huruf. Lalu Al-Quran yang kita baca itu disebut kalam Allah. Itu nanti ada bagaimana penjelasannya, insya Allah dalam pertemuan-pertemuan berikutnya, dalam majelis-majelis berikutnya, hal itu akan kita jelaskan. Tetapi yang jelas, jangan sampai ada anggapan bahwa Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti bersolawatnya kita secara lisan dengan membaca innallaha wa malaikatahu dan seterusnya, atau Allahumma sholli ala Muhammad atau sallallahu ala Muhammad seperti kita membaca solawat. Tidak. Jadi salawat Allah kepada Nabi itu artinya adalah Allah memberikan rahmat yang disertai dengan pengagungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan salawat malaikat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu artinya adalah para malaikat beristighfar untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan orang-orang yang beriman, kita, ya, ketika kita bersolawat kepada Nabi, itu artinya kita meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala tambahan keagungan dan kemuliaan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mengatakan, kalau kita membaca salawat dengan lafaz misalkan Allahumma sholli ala Muhammad, itu artinya ya Allah tambahkanlah kemuliaan dan keagungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan salam, tsummas shalatu wassalamu sarmada, ketika kita mengucapkan salam kepada Nabi, ketika kita bersolawat dan salam, bersolawat tadi sudah, ketika kita melimpahkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu artinya kita memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala ya kita memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar hal-hal yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad, dikhawatirkan oleh beliau terjadi pada umatnya, itu tidak terjadi. Jadi kita memohon kepada Allah supaya Allah memberikan keamanan kepada beliau, memberikan salam kepada beliau, keselamatan kepada beliau. Itu artinya kita memohon kepada Allah supaya hal-hal yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad terjadi pada umatnya itu tidak terjadi. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, membaca sholawat pada waktu sholat, ya tepatnya setelah tasyahud akhir,
itu hukumnya adalah wajib. Karena termasuk salah satu rukun salat. Jadi kalau tidak membaca sholawat setelah tahiyat akhir, setelah tasyahud akhir, maka salat kita tidak sah. Ini kita semuanya tahu. Sedangkan membaca sholawat di luar salat hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, pahalanya sangat besar. Lebih-lebih ketika kita mendengar nama beliau disebut. Jadi di dalam sebuah hadis dikatakan bahwa orang yang bakhil itu adalah orang yang ketika disebut nama beliau tidak bersolawat dan salam kepada beliau. Jadi membaca solawat di luar solat itu hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Nah pada hari Jumat lebih-lebih lagi sangat dianjurkan, sangat ditekankan kesunahan membaca solawat dan memperbanyak solawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita membaca solawat pada hari Jumat dan juga malam Jumat, itu pahalanya lebih besar daripada apabila kita membaca solawat di luar hari Jumat. Kenapa? Karena hari Jumat adalah hari yang mulia, Sayyidul Ayyam. Ya, pimpinan hari-hari itu adalah hari Jumat. Pada hari Jumat Nabi Adam diciptakan. Pada hari Jumat pula Nabi Adam diturunkan dari surga ke atas muka bumi. Pada hari Jumat pula terjadi hari kiamat kelak, ya. Jadi hari Jumat ini adalah hari yang spesial, hari yang istimewa, hari yang sangat mulia, sangat agung, hari yang paling baik, sehingga kita disunnahkan, ya, untuk memperbanyak membaca salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Jumat dan juga malam hari Jumat, Kamis malam Jumat. Jadi mulai tenggelamnya matahari pada hari Kamis, ketika masuk waktu sholat maghrib, kemudian sampai hari Jumat, ya, sampai hari Jumat masuknya waktu maghrib di hari Jumat, itu kita disunnahkan untuk memperbanyak membaca sholawat sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fa'akthiru minas sholati alayya fih, maka perbanyaklah membaca sholawat kepadaku fihi, yakni pada hari Jumat dan juga malam Jumat. Kemudian ada hal yang mungkin penting untuk kita sampaikan, bahwa hadirin rahimakumullah, wa kadzalika idza dzukira anbiya'ullahi yanbaghi an yusalla 'alaihim wa yusallam. Kemudian apabila disebut di hadapan kita atau di majelis kita nama-nama para nabi sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita juga disunnahkan untuk membaca sholawat untuk mereka. Kemudian juga fa idza dzukira sayyiduna Muhammad fasalli alaihi wa sallim alaihi fayanbaghi an yatba'as salata 'alan nabiyyi bis salati 'ala ikhwanihi al-anbiya. Kemudian ketika kita membaca sholawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita juga dianjurkan untuk membaca sholawat dan salam kepada para nabi yang lain. Makanya banyak para ulama yang ketika membaca sholawat itu mereka mengatakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wasallim, dan seterusnya. Sebagaimana yang diriwayatkan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Idza sallamtum alayya fasallimu ala anbiya'illahi fa innahum bu'itsu kama bu'itstu." Hadis riwayat Ad-Dailami. Jika kalian membaca salam untukku, maka bacalah juga salam untuk para nabi sebelumku, fa innahum bu'itsu kama bu'itstu, karena mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana aku juga diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu kata baginda Rasulullah. Di dalam satu lafaz, ya, riwayat Ibnu Asakir, "Shallu 'alan nabiyyina idza dzakartumuni fa innahum qad bu'itsu kama bu'itstu." Bacalah sholawat kepada para nabi
jika kalian menyebut namaku, kata Rasulullah. Fa innahum qad bu'itsu, karena sesungguhnya mereka telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, kama bu'ithtu, sebagaimana aku juga diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengenai bacaan salawat ini ada satu kisah. Ya, kisah ini disebutkan oleh Al-Imam Taqiyuddin Al-Husni di dalam kitab Daf'u Syubah Man Syabbaha wa Tamarrad wa nasaba dzalika ila al-Imam Ahmad. Yuhka anna Sufyan ats-Tsauri bainama huwa yatuf. Dikisahkan bahwa Imam Sufyan ats-Tsauri ketika beliau tawaf, kita tahu bahwa Imam Sufyan ats-Tsauri adalah seorang ulama besar pada masanya. Bahkan beliau adalah seorang mujtahid mutlak, ya, seperti Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad ibn Hanbal. Idh ra'a rajulan la yarfa'u qadaman wa la yad'u qadaman illa wa huwa yusalli 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Qala qultu lahu ya hadha innaka qad tarakta at-tasbiha wat-tahlil wa aqbalta bis-salati 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hal 'indaka fi hadha syai'. Jadi orang tersebut dilihat oleh Al-Imam Sufyan ats-Tsauri tidak mengangkat kakinya dan tidak meletakkan kakinya. Jadi setiap langkahnya itu selalu diiringi dengan bacaan sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Sufyan ats-Tsauri ketika melihat itu beliau heran. Kemudian beliau memanggil laki-laki itu seraya berkata, "Wahai fulan, engkau telah meninggalkan bacaan tasbih, engkau meninggalkan bacaan tahlil, engkau ganti semuanya itu dengan bacaan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali kamu melangkah untuk tawaf mengelilingi Ka'bah, yang kamu baca adalah sholawat. Kamu tidak baca tasbih, kamu tidak baca tahlil, kamu juga tidak membaca zikir-zikir yang lain. Hal 'indaka fi hadza syai'? Apakah kamu punya sesuatu yang engkau rahasiakan? Ya, apakah engkau punya sesuatu yang menjadi rahasia kamu? Kenapa? Apa latar belakang yang melatar belakangi kamu membaca sholawat dan meninggalkan zikir-zikir seperti tahlil, tahmid, takbir dan lain sebagainya? Qala, kemudian laki-laki itu berkata, "Man anta afakallah?" Anda ini siapa? Kemudian fakultu, Al-Imam Sufyan ats-Tsauri mengatakan, "Ana Sufyanus Tsauri." Aku adalah Sufyan ats-Tsauri. Kemudian laki-laki itu berkata, "Laula annaka gharibun fi ahli zamanika ma akhbartuka an hali wala atla'tuka alayya ala sirri." Seandainya engkau bukan orang yang terkenal, ya, seandainya engkau ini orang biasa, bukan orang terkenal di masa sekarang, maka aku tidak akan pernah memberikan infoku, ya, tidak akan pernah memberitahukan mengenai keadaanku kepadamu, dan aku tidak akan membuka rahasiaku kepadamu. Tsumma qala lahu, kemudian laki-laki itu berkata, menceritakan latar belakang kenapa dia membaca sholawat setiap kali melangkah untuk melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah dan meninggalkan bacaan zikir yang lain. Dia bercerita, laki-laki itu bercerita, "Kharajtu wa walidi hajjan ila baitillahil haram." Suatu ketika aku berangkat dari rumah bersama ayahku untuk menuju Mekah melaksanakan haji, dengan tujuan untuk melaksanakan ibadah haji. Hatta idza kuntu fi ba'dil manazil, sehingga kami, ya, dia laki-laki itu dengan ayahnya sampai di suatu rumah. Maridha walidi faqumtu li'u'alijahu. Kemudian ayahku sakit, ayahku jatuh sakit, lalu aku berusaha untuk mengobatinya, menyembuhkannya. Fa bainama ana dzata lailatin 'inda ra'sihi, ketika aku suatu malam di dekat kepala ayahku, idma tawalidi, tiba-tiba ayahku menghembuskan nafas yang terakhir, meninggal dunia. Faswadda wajhuhu, maka wajahnya menjadi menghitam. Wajahnya menghitam. Faqultu, kemudian saya mengatakan, laki-laki itu mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Fajadzabtul izara ala wajhihi faghattaituhu. Kemudian aku, kata laki-laki itu, kemudian menarik sarung, kemudian menutupi wajahnya.
wajah ayahnya. Faghalabatni aini fanimtu, kemudian aku tertidur. Fa idza ana birajulin lam ara ahsana minhu wajhan. Di dalam tidur aku bermimpi melihat seseorang yang luar biasa tampannya. Aku tidak pernah melihat orang setampan itu. Wala anzafa minhu thauban, dan aku tidak pernah melihat orang dengan pakaian sebersih yang aku lihat dalam mimpi itu. Wala atyaba minhu rihan, dan aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih harum semerbak baunya dibandingkan dengan laki-laki itu. Yarfa'u qadaman wa yad'u ukhra, dia melangkahkan kaki dari kejauhan, hatta dana min walidi, sehingga dia dekat dengan ayahku. Fakashafal izara, kemudian orang itu membuka sarung yang menutupi wajah ayahku, ya. Fakashafal izaru an wajhihi fabyadda, lalu tiba-tiba aku melihat bahwa wajah ayahku yang semula hitam itu berubah menjadi berwarna sangat putih. Thumma walla raji'an, kemudian laki-laki itu pergi. Fata'allaqtu bi thawbihi, kemudian aku memegang salah satu bagian dari pakaiannya. Kata orang Jawa, aku gandoli pakaiannya, ya. Faqultu ya Abdullah man anta, kemudian aku berkata, laki-laki itu melanjutkan ceritanya. Di dalam mimpi itu kemudian dia berkata kepada orang yang datang menghampiri ayahnya, kemudian membuka kain sarung yang menutupi wajah ayahnya, dan tiba-tiba wajah ayahnya kemudian menjadi berwarna putih kembali. Lalu laki-laki ini berkata kepadanya, ya Abdullah, wahai hamba Allah, man antal ladzi mannallahu bika ala walidi fi ardil ghurbah, siapa anda ini yang telah Allah anugerahkan kepada ayahku di negeri yang asing ini? Qala, kemudian dia mengatakan, awama ta'rifuni, tidakkah engkau mengetahui aku? Ana Muhammad bin Abdullah, aku adalah Muhammad putra Abdullah, sahibul Quran, orang yang diturunkan oleh Allah Al-Quran kepadaku. Inna walidaka kana musrifan ala nafsihi, ketahuilah bahwa ayahmu dulu itu adalah pelaku berbagai dosa, pelaku berbagai maksiat, banyak melakukan dosa. Walakin kana yukthirus salata alayya, tetapi dia adalah orang yang sering membaca salawat untukku. Dia adalah orang yang memperbanyak bacaan salawat kepadaku. Falamma nazala ma nazala, kemudian ketika ayah kamu ini terjadi sesuatu yang terjadi kepadanya, artinya dia hampir meninggal, ya, istaghatha bi, lalu dia meminta tolong kepadaku. Dia melakukan istighatsah kepadaku, meminta tolong kepadaku. Wa ana ghiyathun liman aktsaras salata alayya, dan aku adalah selalu menjadi penolong terhadap orang yang banyak membaca salawat kepadaku. Kemudian laki-laki itu menceritakan fantabahtu min naumi, dia melanjutkan cerita fantabahtu min naumi, lalu aku terbangun dari tidur, fa idza wajhu abi abyad, dan aku lihat wajah ayahku ternyata sudah putih seperti yang aku lihat dalam mimpi. Cerita ini dikisahkan oleh Al-Imam Taqiyuddin Al-Husni di dalam kitab Daf'u Syubah Man Syabbaha wa Tamarrada wa Nasaba Dzalika ila Al-Imam Ahmad. Jadi Imam Taqiyuddin Al-Husni ini salah seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Beliau juga terkenal sebagai pengarang kitab Kifayatul Akhyar. Kitab Kifayatul Akhyar ini dipelajari di berbagai pondok pesantren di Indonesia, syarah dari kitab Takrib. Jadi kitab Takrib itu syarahnya banyak. Ada kitab Fathul Qorib yang juga sangat terkenal, dan salah satu syarah dari kitab Takrib yang terkenal adalah kitab Kifayatul Akhyar. Ini karangan Al-Imam Taqiyuddin Al-Husni yang menceritakan kepada kita kisah yang berkaitan dengan keutamaan bacaan sholawat tadi. Kemudian mengenai keutamaan sholawat diriwayatkan dari Muhammad ibnul Munkadir, dari Jabir ibn Abdullah, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man shalla alayya fil yaumi mi'ata marrah, barang siapa yang membaca salawat kepadaku dalam satu hari 100 kali, qadallahu lahu mi'ata hajah, maka Allah akan memenuhi 100 hajatnya, 100 kebutuhannya. Sab'ina minha fil akhirah,
70 kebutuhan di akhirat, wa thalathina fid dunya, dan 30 di antara 100 itu adalah kebutuhan di dunia. Nah, ini beberapa bacaan sholawat, ya, beberapa keutamaan dari bacaan sholawat. Marilah kita terutama di hari Jumat dan malam Jumat memperbanyak bacaan sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, para pemirsa NU Online yang mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekh Ahmad Al-Marzuqi membaca atau menulis sholawat kepada alihi wa sahbihi. Alihi wa sahbihi. Siapa itu alihi? Jadi al itu menurut sebagian ulama adalah aqribauhu al-mu'minun wa azwajuhu, kerabat-kerabat Rasulullah yang mukmin dan juga istri-istri beliau. Dan menurut sebagian ulama, kalau disebut alun nabi, itu yang dimaksud adalah mutlaqu atba'in nabi al-atqiya. Jadi semua pengikut nabi yang bertakwa itu adalah alun nabi. Nah, jadi ada dua pendapat dan ada pendapat yang lain, tetapi yang terkenal adalah dua pendapat ini. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa jika disebut alun nabi, maka yang dimaksud adalah aqribauhul mu'minun wa azwajuhu, kerabat-kerabat Rasulullah yang mukmin dan juga istri-istri beliau, ummahatul mukminin, ya, Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah dan seterusnya. Kemudian pendapat yang kedua, jika disebut alun nabi, maka yang dimaksud adalah mutlaqu atba'in nabi al-atqiya, seluruh pengikut nabi yang bertakwa itu disebut alun nabi. Kemudian wasahbihi, para sahabatnya. Sahabat nabi itu adalah orang yang pernah bertemu dengan nabi, man laqiyan nabiyya ala sabilil 'adah, ya, orang yang pernah berjumpa dengan nabi dalam dunia nyata, dalam kebiasaan, bukan dalam mimpi. Ya, jadi orang yang pada saat ini misalkan berjumpa dengan Nabi tetapi dalam mimpi, bukan ala sabilil 'adah, maka dia bukan kategori sahabat. Kemudian perjumpaan itu di masa hidup beliau, ya, bukan dalam mimpi. Lalu orang itu beriman kepada beliau dan mati dalam keadaan beriman. Jadi orang yang berjumpa Nabi tetapi bukan ala sabilil 'adah, tetapi dalam mimpi misalkan, maka dia bukan dikategorikan sebagai sahabat Nabi. Atau orang yang hidup pada masa Nabi, ya, tetapi tidak pernah berjumpa dengan Nabi, maka dia juga tidak dikategorikan sebagai sahabat Nabi. Seperti siapa? Ada beberapa orang yang hidup pada masa Rasulullah, tetapi karena satu dan lain hal sehingga mereka tidak bisa sowan, bertemu, belajar di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti Raja Habasyah yang bernama Ashamah An-Najasyi. Ya, beliau didakwai oleh para sahabat yang hijrah ke sana, ke Habasyah. Kemudian beliau masuk Islam, tetapi tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah berjumpa dengan beberapa orang sahabat, tetapi tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, padahal beliau hidup pada masa Rasulullah. Nah, orang-orang seperti Ashamah An-Najasyi, Raja Habasyah, ini tidak dikategorikan sebagai sahabat meskipun hidup pada masa Rasulullah, karena tidak pernah melakukan perjumpaan dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga seperti seorang wali di Yaman pada saat itu yang bernama Abu Muslim Al-Khawlani. Abu Muslim Al-Khawlani ini hidup pada masa Rasulullah, tetapi tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga Sayyidut Tabi'in, Sayyiduna Uwais Al-Qarani. Ya, Sayyiduna Uwais ini juga hidup pada masa Rasulullah, tetapi karena beliau sibuk berkhidmat kepada ibunya yang sakit, ya, sehingga beliau tidak sempat untuk berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mereka ini adalah
3 di antara sekian orang yang hidup pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, sehingga tabaqah mereka bukanlah sahabat, tetapi mereka dikategorikan sebagai tabi'in. Nah, orang yang berjumpa dengan Rasulullah ya di masa hidup beliau, tetapi dalam keadaan buta, hanya berjumpa saja secara fisik, tetapi tidak pernah melihat Rasulullah, apakah ini disebut sahabat? Ya, disebut sahabat. Seperti Abdullah bin Ummi Maktum, meskipun dan beberapa orang yang lain ya. Beliau meskipun buta, tetapi hidup pada masa Rasulullah, lalu berjumpa dengan Rasulullah secara fisik. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang hidup pada masa Rasulullah tetapi belum balik ketika itu, atau bahkan belum tamyiz, belum sampai pada usia tamyiz, jangankan balik, tamyiz saja belum, mumayyiz saja belum. Mumayyiz itu artinya dia telah sampai pada usia di mana dia bisa memahami pembicaraan-pembicaraan yang sederhana dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan sederhana. Ya, usia 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, belum balik dan juga belum mumayyiz. Apakah dikategorikan sebagai sahabat? Apakah dimasukkan ke dalam tabaqah as-sahabah? Ya, menurut qaul yang mu'tamad, ya, mereka tetap dimasukkan dalam tabaqah para sahabat meskipun mereka belum mumayyiz, meskipun mereka belum balik, belum menginjak usia balik. Kemudian apakah kalau ada seseorang yang hanya sebentar, ya, tidak pernah meriwayatkan hadis, hanya sebentar berjumpanya dengan Rasulullah, perjumpaan dan pertemuan dengan Rasulullah itu hanya sebentar, tetapi dia hidup di masa Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah, beriman kepada beliau dan mati dalam keadaan beriman. Tetapi perjumpaan yang terjadi antara mereka dengan Rasulullah itu hanya sebentar, tidak pernah meriwayatkan hadis dari Rasulullah, juga tidak pernah berperang bersama Rasulullah melawan orang-orang kafir. Apakah mereka ini juga disebut sahabat? Iya, menurut qaul yang mu'tamad, mereka juga disebut sebagai para sahabat. Apakah orang-orang yang beriman kepada Rasul kemudian murtad lalu beriman kembali dan mati dalam keadaan beriman, ini disebut sebagai sahabat? Ya, para ulama mengkategorikan orang-orang yang seperti itu juga dikategorikan sebagai sahabat. Yang tidak masuk kategori sahabat itu adalah orang yang berjumpa dengan Rasulullah ya di masa beliau, beriman dengan beliau lalu mati dalam keadaan murtad. Ya, seperti Ibnu Khattal. Ibnu Khattal ini pernah hidup sezaman dengan Rasulullah, pernah berjumpa dengan Rasulullah, pernah beriman kepada Rasulullah, tetapi mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan murtad. Atau orang yang pernah bertemu dengan Nabi di masa hidup Nabi, kemudian dia tidak beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka juga tidak disebut sebagai sahabat. Seperti siapa? Seperti Abu Thalib, dia tidak masuk kategori sahabat. Seperti juga Abu Lahab ya, dan orang-orang semacam mereka. Mereka ini tidak disebut sebagai sahabat. Kita lanjutkan sedikit lagi. Jadi muqaddimah yang disampaikan oleh Shahibul Manzumah Syekh Ahmad Al-Marzuki itu mulai bait nazam yang pertama sampai bait nazam yang keempat. Kemudian mulai bait nazam yang kelima dan seterusnya itu sudah mengupas mengenai ilmu tauhid. Nah, kita masih pada muqaddimah kitab ini. Kemudian yang penting lagi untuk disampaikan bahwa perkataan muallif wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi'. Ya. Dan sholawat serta salam dari Allah itu kita harapkan juga dicurahkan kepada setiap orang yang mengikuti jalan agama yang benar, yang tidak melakukan bid'ah. Nah, bid'ah ini penting sekali penjelasan tentang bid'ah, tetapi insya Allah kita kupas ya masalah bid'ah ini insya Allah pada pertemuan berikutnya, pada sesi berikutnya insya Allah, supaya tidak terpotong penjelasan mengenai bid'ah ini, sehingga kita bisa punya gambaran yang utuh. Bid'ah secara bahasa itu apa, bid'ah secara istilah itu apa,
kemudian contoh-contoh bid'ah itu seperti apa, kemudian apakah bid'ah itu terbagi menjadi hasanah dan dhalalah, ataukah semua bid'ah itu dhalalah. Kalau memang bid'ah itu terbagi menjadi hasanah dan dhalalah, ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang tidak baik, itu apakah dalilnya ada dalam Al-Quran, apakah dalilnya ada dalam hadis, penjelasan dari para ulama seperti apa, insya Allah akan kita kupas masalah bid'ah ini pada pertemuan berikutnya. Untuk mengakhiri pertemuan kita pada malam hari yang insya Allah penuh barokah ini, saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya bahwa ketika kita membaca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, maka tidak boleh memanjangkan harokat lam pada kata sholli sehingga menjadi sholli. Tidak boleh, baik dalam lagu maupun di luar lagu. Jangan sampai kita memanjangkan lafadz sholli sehingga menjadi sholli. Kenapa? Karena kalau kita panjangkan lafadz sholli sehingga menjadi sholli, maka itu adalah khitab lil muannats. Seakan-akan kita menganggap bahwa Allah itu berjenis kelamin perempuan. Sama seperti ketika kita menyuruh perempuan untuk berdiri, qumi, ijlisi. Jadi kalau ada tambahan ya, itu artinya adalah khitab fi'il amr yang merupakan khitab untuk perempuan, khitab untuk muannats. Jadi tidak boleh kita membaca Allahumma sholli dengan memanjangkan lam, ya, dengan menjadikan lamnya itu berharokat kasroh dengan dimat, ada tambahan ya-nya, seakan-akan ada tambahan ya setelah lam. Padahal tulisan yang benar, bacaan yang benar adalah Allahumma sholli dibaca pendek. Maka ketika melakukan sholawat tibbil qulub misalkan, maka jangan dibaca panjang demi untuk menyelaraskannya dengan lagu. Jadi lagu itu harus tunduk kepada bacaan yang benar. Ya, paling tidak sholawat itu meskipun tidak dibaca dengan tajwid yang sempurna, tetapi paling tidak panjang pendeknya benar meskipun dibaca dalam lagu, dan makhrajnya benar. Karena kesalahan di dalam makhraj dan kesalahan di dalam panjang pendeknya sebuah bacaan, apalagi ini adalah sholawat, maka itu berpengaruh kepada makna, bisa merubah makna. Yang panjang dibaca pendek, yang pendek dibaca panjang, yang shad dibaca sa misalkan, atau sa dibaca sya, ya, atau ta dibaca tha, itu kan jelas merubah makna. Kalau masalah gunnah, masalah izhar, masalah ikhfa, masalah gunnah misalkan, ya, masalah tarqiq, masalah tafkhim, ini karena tidak merubah makna, maka kalau selain Al-Quran yang kita baca, ya, ditoleransi, tidak ada masalah, karena tidak merubah makna, tidak berpengaruh kepada makna. Nah, tapi kalau panjang pendek dan makhraj, ini kalau salah maka berpengaruh kepada makna. Jadi kalau kita membaca, kalau ada seseorang yang membaca Allahumma sholli dibaca panjang, meskipun dalam lagu, maka kita ingatkan bahwa itu merubah makna. Karena itu adalah khitab untuk muannats. Jadi kalau kita, sekali lagi saya ingatkan, kalau kita membaca sholawat tibbil qulub misalkan dengan lagu, jangan dibaca panjang, li-nya jangan dibaca panjang. Jadi bisa dibaca pendek. Misalkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin dan seterusnya. Jadi jangan dibaca Allahumma sholli. Ini karena apa? Karena bisa merubah makna. Bisa merubah makna. Kalau ada orang yang bertanya, sholli tanpa ya, itu berarti kan khitab untuk mudzakkar, berarti menganggap Allah laki-laki. Bukan, tidak seperti itu. Jadi kenapa pakai khitab mudzakkar? Ini rujuknya adalah lafzul jalalah yang mudzakkar. Lafzul jalalah, lafaz Allahnya itu mudzakkar, bukan berarti kita menganggap Allah laki-laki, tidak, ya. Bukan berarti kita menganggap Allah laki-laki. Sama dengan beberapa firman, beberapa dawuh Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan dhamir ghaib, itu kan pakai apa? Pakai huwa, bukan pakai hiya misalkan, ya. Pakai huwa. Apakah itu kemudian diartikan menganggap bahwa Allah itu laki-laki? Bukan, karena huwa di situ bukan kembali kepada jenis kelamin Allah. Na'udzubillah, karena Allah maha suci dari jenis kelamin. Allah bukan laki-laki, bukan perempuan. Tetapi huwa di situ adalah kembali kepada lafzul jalalah. Jadi lafaz Allah itu adalah dianggap
sebagai lafadz yang mudzakkar. Makanya kita memakai dhamir huwa. Bukan berarti kita menganggap Allah adalah perempuan atau laki-laki. Demikian untuk kajian kita pada kesempatan yang penuh barokah ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi taufik, diberi kemampuan, diberi kemudahan untuk selalu berbuat taat kapanpun, dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun, sesulit apapun. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan ridhonya kepada kita semuanya dan memberikan pahala yang berlipat ganda kepada kita semuanya yang telah mengikuti kegiatan yang mulia ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.